Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bertemu kembali di video pembelajaran bersama Ibu Rina Oktopiani. Kita akan membahas dan mempelajari tentang sistem koordinat Kartesius ya. Materi kelas 8. Nah, yang pertama yang akan kita pelajari di sini ialah mengenai posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, langsung saja kita lihat terlebih dahulu titik-titik pada bidang koordinat Kartesius. Nah, kita amati yang memiliki jarak ya. Di sini ada kata jarak terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kita ingat kembali bahwa pada koordinat Kartesius atau bidang Kartesius ada dua sumbu, yaitu sumbu yang horizontal, yang ini semua ya, bahkan ini sampai tak terbatas panjangnya, bisa ke sini terus ya, yang kirinya juga bisa sepanjang. Nah, ini disebut sebagai sumbu X. Kemudian sumbu vertikal. Nah, sumbu vertikal ini disebut sebagai sumbu Y. Nah, di dalam agama kita, hubungan secara horizontal itu ibaratkan hubungan kita sesama manusia, sedangkan secara vertikal hubungan kita kepada Yang Maha Kuasa. Nah, di sini kita akan perhatikan dulu titik koordinat yang ada, yaitu titik A. Nah, titik A. Ini titik A. Titik A ini koordinatnya adalah kita luruskan terhadap sumbu X, baru kemudian kita luruskan terhadap sumbu Y. Nah, ini kita hapus dulu biar terlihat. Koordinat titik A ini ke bawah kita tarik. Oh, ternyata koordinatnya untuk X adalah 3. Kemudian ke Y ini kita luruskan, koordinatnya adalah 6. Ternyata titik A koordinatnya adalah 3,6. Ini koordinat titik A 3,6. Nah, sekarang jarak, kita bicara tentang jarak terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, berbeda dengan koordinat titik, kalau jarak itu kita lihat secara dari jarak terhadap sumbu X. Kita lihat dari titik ini ke sumbu X, kita lihat. Nah, yang kita lihat bukan angkanya, bukan angka 3 ini, tetapi jaraknya. Kita hitung banyak kotaknya. 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti jaraknya terhadap sumbu X adalah 6 satuan. Ya, 6 satuan. Nah, kemudian terhadap sumbu Y, jarak terhadap sumbu Y, kita hitung dari titik A ini ke sumbu Y. 1, 2, 3. Berarti jaraknya adalah 3 satuan. Nah, ya, 3 satuan. Nah, jadi bisa kita perhatikan bahwa untuk jarak itu kita lihat secara tanpa gambar. Kita bisa menentukan misalnya titik B. Koordinatnya adalah titik B yang ini ya. Titik B koordinatnya berapa? Kita perhatikan untuk titik B. Nah, koordinatnya adalah luruskan ke bawah, ini diluruskan, koordinatnya adalah 4, kita luruskan ke Y 4,6.
Jadi koordinatnya 4,4. Nah, jaraknya terhadap sumbu X kebetulan ini jaraknya sama. Terhadap sumbu X ini jaraknya 4, terhadap sumbu Y jaraknya 4 juga. Jadi di sini 4 satuan, ini 4 satuan. Nah, satu lagi kita ambil contoh titik yang di bagian bawah. Nah, ini di sini. Titik E. Titik E ini koordinatnya adalah, kita luruskan dulu ke atas ke sumbu X. Ternyata koordinat X-nya titiknya negatif 5. Ke Y. Nah, ini koordinat. Sehingga titik koordinatnya adalah negatif 5, Y-nya juga negatif 5. Nah, lalu jaraknya bagaimana? Jaraknya kita perhatikan. Nah, ini juga kebetulan jaraknya sama. Jarak ke sumbu X. Ini jarak ke sumbu X ada 5 kotak. Cara menghitungnya, jangan salah, kita menghitungnya mulai dari langkah pertama ya. Coba kita perhatikan dulu. Kita lihat dulu ya. Nah, kita hitung kembali jaraknya terhadap sumbu X. Mana jaraknya? 1, 2, 3, 4, 5 sampai ke titik. Jadi jaraknya terhadap sumbu X 5 satuan. Dan tidak negatif ya, kalau jarak tidak negatif. Ini jaraknya 5 satuan terhadap sumbu X. Jaraknya terhadap sumbu Y 1, 2, 3, 4, 5 sampai mentok ke sumbu ini ya. Kita menghitungnya sampai mentok ke sumbu ini juga, sampai mentok ke sumbu X nya ini. Nah, ternyata jaraknya juga 5 satuan. Nah, itu untuk jarak terhadap sumbu X, sumbu Y. Nah, ini beberapa titik yang ada di tabel 2.1 di buku kalian. Kalian bisa lihat banyak sekali titik. Nah, andai kata tidak ada gambar ini gambar ini tidak ada ya, hanya titik ini saja, dengan mudah kita bisa menentukan jarak terhadap sumbu X dengan melihat koordinat atau titik pada Y-nya. Nah, ya. Untuk jarak terhadap sumbu X kita lihat Y. Sehingga di sini isinya berapa? 5. Ini 3, 6, 3, 6, 4, 6. Sedangkan jarak terhadap sumbu Y, kita cukup melihat koordinat X-nya saja, yang ini. Ya, X-nya saja. Kita lihat berapa? 5, 4, 5, 3, 5, 5, 3. Nah, mudah sekali bukan? Nah, yang penting kalian harus tahu. Kita cek, coba kita lihat titik G. Kita ambil titik G 5,-4 ini dia. 5,-4. Kita lihat jarak terhadap sumbu X nih. 1, 2, 3, 4. Nah, betul ya. 4 satuan. Kemudian jarak terhadap sumbu Y 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ternyata betul. Lalu bagaimana cara menggambar titik pada koordinat kartesius? Jika tadi dari adanya titik kita membuat koordinat titiknya, sekarang kita mau menggambarkan pada koordinat kartesius ini, pada bidang koordinat kartesius. Misal ibu punya titik P misalkan negatif 4,5. Negatif 4,5 mau kita gambarkan. Kita lihat dulu ke sumbu X. Ini sumbu X. Kemudian ini sumbu Y ya. Ini sumbu Y. Nah, mana? Ini sumbu X. Ini sumbu Y. X-nya dulu perhatikan, X-nya negatif 4. Negatif 4, negatif 4. Oh, negatif 4-nya di sebelah kiri ini, di sini. Kemudian pasangannya apa? Pasangannya 5 di atas, di sini 5. Nah, ini kita bantu kan, luruskan
Ini kita bantu, ternyata titiknya di sini. Ya. Titiknya di negatif 4,5-nya ada di sini, yaitu titik P. Nah, ingin melihat lebih jelas, Ibu akan kasih contoh langsung ya. Langsung menggunakan, nah di sini. Nah, kita mau menggambar, misalnya menggambar ini bidang titik X yang di sebelah kanan, ini Y-nya, ini X sebelah kiri, ini atas sumbu Y. Nah, misalnya kita titik A, ini titik A. Titik A ini koordinatnya adalah 3,4 nih, bisa lihat nih ke bawah. 3,4. Nah, ya. Kita lihat, kita mau menggambar lagi titik, misalnya titik 7, negatif 7,3 nih, negatif 7 di sini. Ini negatif 7. Kita tarik ke atas, 3. Nah, disinilah titik negatif 7,3 ya. Itu cara menggambarkan titik koordinat pada bidang koordinat kartesius. Nah, bisa kalian lihat ya, koordinatnya negatif 7,3 di sini. Nah, misalkan Ibu mau membuat titik lagi 0,4. Nah, 0,4 di sini. Ini 0,4. Kenapa 0,4 di sini? Karena X-nya 0, nggak ada. Jadi tidak ada di sumbu X. Adanya cuma sumbu Y. Jadi ini 0,4. Nah, pada bidang koordinat kartesius ini terdapat istilah kuadran ya. Kita balik ke sini. Istilah kuadran. Nah, istilah kuadran atau daerah pada bidang koordinat kartesius, pada bidang koordinat ini dibagi menjadi 4 kuadran, bukan kuadrat ya, kuadran. Kuadran 1, ini kuadran 1. Kalau kita perhatikan, salah satu contoh titiknya adalah titik Q 2,3. Nah, kita akan lihat nilai-nilai koordinat X dan koordinat Y-nya. Nah, ini kuadrannya, kuadran 1, kuadran 2, kemudian kuadran 3, dan kuadran 4. Jadi ada 4 kuadran. Nah, kita lihat bagaimana X, Y-nya ya. Ini untuk X, ini untuk Y. Pada kuadran 1 kita perhatikan nilai X-nya dulu. Mana ini? X-nya bagaimana? X-nya berada di sumbu yang kanan, berarti X-nya positif. Kemudian Y-nya, Y-nya bagian atas pasangannya, maka juga positif. Sekarang kuadran 2 di sebelah kiri atas ya, ini kuadran 2. Kita lihat salah satu contoh titik. Nah, ternyata X-nya ada di sebelah kiri, berarti X-nya negatif nilainya. Y-nya masih di atas, bagian Y atas, berarti Y-nya positif. Nah, kuadran 3 yang di bawah. Kita ambil contoh satu titiknya, kita letakkan di sini. Ini titiknya adalah koordinatnya berapa? Negatif 3, negatif 2. Nah, sehingga X-nya negatif, Y-nya juga negatif. Dan kuadran terakhir, kuadran 4, kita ambil contoh titik di sini. Di sini. Nah, ini koordinatnya berapa? Ini koordinatnya adalah
3, negatif 3. Berarti X-nya positif, Y-nya negatif. Nah, itulah nilai-nilai titik koordinat pada bidang kartesius di 4 kuadran. Jadi hanya ada 4 kuadran. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3 di sini, kuadran 4. Demikianlah untuk dasar dari bidang koordinat kartesius. Sampai bertemu kembali di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.